Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau general reading lagi. Aku mau coba tarik energi seseorang yang kalian fokusin hari ini, saat ini, entah crushnya kalian, pasangannya kalian, siapapun itu, kalian yang tahu, oke? Ini tidak akan resonate untuk semua yang nonton. Ambil manfaatnya, ambil yang baiknya ya guys. Energi bisa terbolak-balik. Terus thank you yang udah subscribe, yang belum bantu subscribe ya. Oke, kartu pertama, what do you need to release? Warning moon. And then a personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Ada energi Cancer guys. Oke. Thank you. And then ada don't let pride get in your way. Wow, pesannya dalam nih. Aku tarik satu kartu lagi ya. Ups, satu aja ya guys. Oke. Di sini katanya ada seseorang yang punya personal issue. Entah kamu, entah orang yang kalian fokusin. Mungkin seseorang ini, atau kita sebut aja dia lah ya, yang punya isu personal issue. Mungkin dia punya masa lalu yang nggak baik dengan mantannya tentang hubungan percintaannya dia, atau mungkin dia dari keluarga yang broken home, makanya dia nggak percaya dengan relationship. Katanya di sini emang ada satu hal yang perlu dirilis ya. Mungkin ini pesan untuk seseorang yang punya personal issue ini ya. Jadi emang kalian harus merilis hal yang negatif, semua trauma yang ada di masa lalunya kalian, itu harus dibuang. Jadi jangan sampai semuanya itu menghalangi kalian untuk bisa memulai hubungan baik dengan seseorang, untuk memulai relationship dengan seseorang gitu ya. Mungkin karena dia punya personal issue, dia belum bisa merilis, melepaskan semua trauma, semua kejadian gak enak, hal-hal yang mungkin bikin dia jadi takut untuk punya relationship. Jadi akhirnya dia nggak bisa percaya sama orang gitu guys. Mungkin dia pernah dikecewakan oleh mantannya, dia diselingkuhi, ataupun mungkin disakitin. Misalnya mungkin dia pernah punya toxic relationship, jadi dia susah untuk memulai sesuatu atau mulai percaya lagi dengan pasangan, dengan seseorang gitu. Terus di sini juga dipesankan supaya kalian atau orang yang lagi dealing sama kalian tuh jangan terlalu punya pride yang tinggi gitu. Jangan terlalu gengsi gitu. Kalau misalnya emang kalian punya perasaan, ya lebih baik diutarakan tapi dengan cara yang baik gitu, bukan dengan cara yang merendahkan diri kalian sendiri gitu. Atau mungkin di sini kalian berdealing dengan seseorang yang punya gengsinya yang tinggi banget, yang dia nggak mau effort, yang harus effort tuh kalian gitu, yang dia yang nggak mau berusaha apapun, yang harus berjuang itu kalian. Nah, mungkin kalian berdealing dengan orang semacam ini. Nah, ini toxic sih guys. Capek sih bakalnya tuh kalian kalau berhubungan dengan orang kayak gini gitu ya. Cuman ya balik lagi ke kalian ya, kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian, kalian tahu nyamannya kalian seperti apa gitu. Terus dipesankan lagi di sini katanya jawaban dari pertanyaan yang kalian pikirkan selama ini akan segera datang, atau mungkin
apa yang kalian pikirkan selama ini akan segera mendapatkan klarifikasinya dari semesta gitu. Apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian pikirin, ini tuh akan segera dapat jawabannya gitu. Klarifikasinya, clarify dari semesta gitu, guys. Oke, di sini ada energi Cancer, Leo, Gemini, doesn't have to be. Mungkin cuman sekedar energi aja, nggak harus zodiaknya sama. Oke, guys, karena ini cuma sekedar energi, kalian harus cek sun moon risingnya kalian juga. Oke. Bottom of the decknya, nothing will come of this situation. Nah, katanya kalau misalnya kalian masih tetap bergulat dengan personal isunya kalian, masih tetap gengsinya yang setinggi itu, situasinya nggak akan pernah berubah gitu, guys. Jadi kalian hanya bakal stuck atau nggak stuck, walaupun kalian ketemu orang baru, situasinya bakal tetap sama gitu loh, karena emang yang perlu dirilis tuh traumanya kalian gitu. Yang perlu dibuang tuh personal isunya kalian gitu. Kalian harus belajar melepaskan hal itu gitu loh. Oke, guys, pesannya di situ. Aku mau clarify dari tarotnya ya. Emang susah sih, karena emang nggak mudah untuk melepaskan personal isunya kita, apalagi kita udah pernah ngalamin hal-hal yang nggak enak di masa lalu, di dalam keluarga, itu emang susah banget. Terus mungkin belum komisnya kalian ketemu seseorang yang emang nyakitin juga, itu double sih, guys. Cuman ya kita harus berusaha yakin bahwa ilahi, bahwa semesta, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dimana kita mau berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik, mereka pasti akan selalu membantu kita gitu. Oke. Ada Eight of Pentacles, ada Queen of Pentacles, ada The Emperor. Oke. Ada The Magician and then Six of Wands. Oke, di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada energi Fire sign, itu Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ada Aries. Bottom of the decknya The Lovers, ini ada Gemini. Oke. Kalau dilihat dari kartunya, emang sebenarnya kalian tuh seseorang yang punya power gitu, seseorang yang punya kayak kekuasaan untuk bisa merubah satu situasi gitu. Kalian tuh sebenarnya bisa melakukan banyak hal, cuman ketutup sama personal issue tadi gitu, yang akhirnya kalian apa ya, kayak menutup diri atau tidak membebaskan diri kalian untuk bisa melakukan sesuatu gitu, guys. Kalau aku lihat di sini, jadi terlalu fokus sama satu situasi, terlalu fokus sama satu hal yang membuat kalian gak enak di masa lalu, yang itu mungkin jadi personal issue tadi, yang mungkin jadi akhirnya kalian ragu-ragu untuk bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kalian gitu. Padahal sebenarnya kalau dari kartu ini tuh dikatakan kalian tuh sebenarnya orang yang mampu banget gitu untuk melakukan apapun. Kalian bisa kok untuk melakukan apapun gitu. Kalian hanya perlu memulai itu tadi gitu, merilis semua kenegatifan, merilis semua hal yang tidak perlu kalian pikirkan terus menerus gitu. Itu hanya sebagai mungkin masa lalu, jadikan itu pelajaran dan kalian harus move on gitu, coba menggapai purpose life-nya kalian gitu. Oke. Kayaknya ini lebih ke pesannya tuh lebih ke diri kalian, atau mungkin ke orang yang sedang dealing sama kalian. Ini mungkin yang sedang dia hadapi, struggling dengan diri dia sendiri, konflik batin. Makanya mungkin dia tidak bisa punya komitmen sama kalian. Makanya mungkin dia nggak bisa
keluar dari situasinya dia untuk punya komitmen yang lebih baik atau menawarkan satu komitmen sama kalian gitu. Jadi relationshipnya ini tuh kayak ngestak aja gitu karena dianya sendiri nggak beres dengan diri dia gitu guys. Oke, sekali lagi ini bisa vice versa. Kalau bukan energi dia berarti ini energi kalian gitu guys. Oke guys. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari kartunya sih kalian punya perasaan satu sama lain gitu. Kalian tuh saling sayang gitu. Cuman karena dia mungkin yang punya personal issue yang jadinya pride to hide, gengsinya yang tinggi, dia jadi seseorang yang punya ego yang besar gitu. Makanya jadi hubungan ini nggak berhasil gitu, nggak kemana-mana gitu. Sedangkan salah satunya tuh bener-bener yang selalu effort gitu, yang hayu kita berjuang, oke gue mau berjuang, yang selalu kayak gitu. Tapi yang satunya giran udah maju terus dia mundur lagi, giran udah mulai mau kasih effort terus dia ingat sama kejadian lama, ingat sama traumanya dia, akhirnya dia mundur lagi, akhirnya egonya dia lagi yang muncul gitu guys, kalau yang aku lihat dari kartunya. Oke. Apa sih kira-kira yang mau dia sampaikan sama kalian saat ini? Ya dengan personal issue-nya dia, dengan try to hide-nya dia, sebenarnya apa sih bottom of the heart-nya dia gitu saat ini, isi hati terdalamnya dia saat ini untuk kalian. Oke, kita mau coba cari tahu di sini. Aku mau coba tarik energinya, apa yang mau dia sampaikan sama kalian. Oke. Finding out the truth, trust me. Oke. Kita keluarin dulu semua energinya guys, baru aku uraikan satu persatu. Oke. My life is not as together as it seems. Nah kan, sih. Oke. Apalagi yang ingin dia sampaikan atau isi hati terdalamnya dia. I am grateful for the spiritual lessons. Okay. I couldn't let you get close to me. Wah, kan? Kayaknya emang dia ini deh. Bener-bener punya kepahitan gitu di hidupnya. I hide behind material things. Oke guys, bottom of the decknya, I left when I saw you with someone. Oke, dia bilang di sini katanya kebenaran yang muncul itu membuat dia berantakan. Entah kebenaran yang dimaksud adalah tentang kalian, tentang hubungannya dengan kalian, atau yang kejadian kemarin yang membuat dia trauma gitu. Jadi dia mengetahui hal itu benar-benar bikin dia trauma, mungkin benar-benar bikin dia menjadi punya personal issue gitu guys. Terus dia bilang juga emang hidupnya dia tidak seperti yang terlihat gitu. Kalian mungkin nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hidupnya dia selama ini, dan dia pun tidak memperlihatkannya sama kalian gitu. Dia tidak memberitahu kalian, dia tidak ingin juga kalian tahu, bahkan mungkin dia menyembunyikan semuanya itu dengan pekerjaannya dia, dengan apa yang dia pakai, dengan apa yang dia tunjukin ke kalian. Jadi dia benar-benar menyembunyikan semuanya itu dari kalian gitu. Entah mungkin dia takut kalian gak bisa menerima dia apa adanya, atau entah mungkin dia masih belum pede gitu dengan diri dia sendiri gitu. Dia sendiri yang masih punya insecure sama diri dia sendiri gitu. Jadi makanya gimana dia mau ngasih tahu kalian, gimana dia mau menunjukkan diri dia yang sebenarnya kalau dianya sendiri aja masih insecure sama diri dia gitu. Makanya dia bilang, aku nggak bisa membuat kamu terlalu dekat dengan aku ya, karena ada rahasia yang dia pegang gitu, karena ada sesuatu yang dia sembunyikan. Makanya dia nggak bisa
bikin kalian tuh mendekat sama dia gitu kan. Dia takut semuanya itu tuh bakal kalian ketahui gitu guys. Cuman ya dia bilang dia bersyukur dengan pelajaran spiritual ini gitu. Mungkin dengan kejadian ini dia jadi awakening spiritualnya. Dengan kejadian ini mungkin dia lebih memahami diri dia yang sebenarnya. Mungkin dengan kejadian ini dia bisa tahu life purpose-nya dia apa gitu. Dengan kejadian ini mungkin dia bisa menjadi seseorang yang menjadi lebih dewasa gitu guys katanya. Oke. Dan terakhirnya dia bilang I left when I saw you with someone. Mungkin pada saat dia struggling dengan personal isunya dia, kalian udah move on dengan orang lain, dan dia melihat kalian sudah move on, atau mungkin dia dengar dari teman-temannya kalian kalau kalian mungkin udah punya seseorang yang baru gitu. Makanya dia pikir ya sudahlah, mungkin emang kamu bukan untuk aku bukan untuk kamu, ya aku coba fokus sama diri aku sendiri dulu gitu guys. Wow, oke. So sad. Aku mau kasih inisial. Cukup. Ada O, S, G, I, H, S, V, J, M, F, R, X, V, I, Z, O, Y, N, Q, V, H, H, N, L, W, T, Z, terakhir C. Oke guys, mungkin segitu dulu. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Sorry kalau ada salah kata. See you next time. Dadah.